di sini. Oke ya. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada yang nyapa juga. Oke, buat teman-teman yang lain yang bisa buka kamera, kemudian juga bisa open mic, silahkan ya, ditunggu banget nih. Dan kita sekarang lagi mau kegiatan kick off ya. Kick off tuh kalau ini lagi main bola kali ya. Kita mau mulai, jadi silahkan kalau teman-teman bersedia untuk membuka kameranya, silahkan. Kalau enggak, tolong di chat ya. Jangan lupa konfirmasi. Ya teman-teman ya, di sini sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman dari peserta yang sudah bergabung, kemudian juga ada dari tim sekolah, ada Teh Okta dan juga Kang Azmi ya. Halo Teh Okta, Kang Azmi. Halo semua. Ya. Halo Mas Halo, Arif. selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, sip. Oke ya. Dan dari tim Teaching ada Kang Zainuri Arif, kemudian Teh Rida Hidayani, Teh Hana, kemudian ada Kang Iqbal ya, sama Kak Hira. Kak Hira. Wah, Kak Hira langsung blank. Nggak tahu ini kayaknya. Oh, belum. Ya. Nggak apa yang nyantai aja teman-teman ya. Jadi jangan terlalu serius karena kita lagi kegiatan. Oh iya, boleh. Oke, silahkan ya. Oke, waduh, siap. Oke ya. Sambil nunggu yang teman-teman yang lain, boleh dong ya. Dilihat dulu ya wajah-wajahnya kayaknya familiar atau enggak ya, lihat wajah-wajahnya tuh. Atau ini mah wajahnya itu lagi. Ya. Oke. Kita teman ya, hari ini insya Allah kita akan ya berkegiatan di kegiatan kick off ini yang nanti akan disampaikan juga terkait teknis cara masuk untuk ke sekolah dan lain-lain, kemudian juga teknis seperti apa kegiatan pembelajaran ini nanti akan dijelaskan oleh beberapa orang ya di sini ya, nanti kita kabar. Ada Budia, assalamualaikum Budia. Masih di mute kayaknya Bu. Iya, masih di mute. Ya, maaf lupa. Iya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. BTW ini namanya ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ada Zoom SDIT. Ini boleh di ini ya, di rename atau nanti boleh biar nanti tahu. Ada Ihya juga ya, sudah datang Kang Ihya. Oke. Sip. Kita teman ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain bergabung nih, alhamdulillah udah ada Kang Ihya juga ya. Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum Kang Ihya. Oke, ya. Berarti sebelum kita mulai teman-teman ya. Iya, alhamdulillah akhirnya terdengar. Ini Kang Ihya lagi di mana Kang Ihya? Di rumah? Libur ya hari ini ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Betul. Iya, oke. Ya, baik teman ya. Tadi katanya ada yang masih sholat dulu katanya, jadi masih di jalan. Jadi mungkin boleh ya sambil kita menunggu teman-temannya yang lain dan juga kita menunggu juga buat tadi yang teman ada yang masih sholat di perjalanan. Boleh kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim. Saya dari tim Teaching ya. Yang insya Allah nanti di sini, kalau hari ini saya sebagai MC ya. Dan saya berkegiatan sehari-hari mengajar. Saya ngajarnya di dua jenjang ya, di SD dan juga di SMA. Kemudian selain ngajar juga saya memang aktif untuk membuat media pembelajaran. Nah, mungkin dari teman-teman lain ya, boleh saya akan tunjuk aja lah ya. Biar ini, karena kalau misalnya ini kadang suka diem-diem baik. Ya, saya kenalkan dulu, boleh nanti gantian ya, nanti dari peserta ada, dari tim sekolah ada, dan tim teaching juga ada. Boleh mungkin dari Kang Zainuri Arif dulu, silakan. Ya, terima kasih Kang Arif atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuri Arif, saya dari tim Teacher Inkubator juga, dan sebagai mentor ya, dan nanti kedepannya akan memandu teman-teman di beberapa topik materi di pelatihan kita nantinya. Kesibukan saya sekarang nggak banyak sih, tapi bisa dibilang lumayan padat karena saya sedang kuliah S2 di
administrasi pendidikan UPI. Lalu juga saya cukup aktif di pembuatan program-program pelatihan, seminar dan webinar untuk pelatihan-pelatihan guru. Lalu juga untuk pelatihan-pelatihan untuk pembuatan jurnal internasional maupun nasional ya untuk para mahasiswa. Itu sih mungkin dari saya. Silakan Kak Arif, tunjuk lagi siapa. Yang nunjuknya yang ngomong aja deh ya. Oh gitu. Silakan. Kalau Kang Arif gitu boleh tunjuk dari siapa? ke Kak Rida aja dulu deh, ke Teh Rida aja dulu. Silakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rida Hidayani. Aktivitas saat ini saya ibu rumah tangga, sambil biasanya saya nyusun-nyusun kurikulum pelatihan untuk jenjang didiklat, terus kemudian nyusun modul, dan bareng-bareng nyusun kurikulum di sini juga di Teacher Inkubator. Nanti insya Allah teman-teman akan ketemu saya di materi pertama. Oke, gitu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menunjuk Mbak Okta. Oke, terima kasih Kak Rida, Kak Arif. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan saya Okta dari tim Scola.id. Saya selaku account manager, jadi banyak berkomunikasi juga dengan beberapa guru di sekolah-sekolah, khususnya di Jawa Barat. Gitu. Jadi nanti harapannya bisa kenalan juga sama teman-teman guru di sini. Gitu. Di sini juga saya ada tim, ada Mbak Aulia, ada Mas Sabta, mungkin nanti khususnya ada Mas Asmi juga yang akan mendampingi pada saat masuk ke dalam akun kelas digital yang nanti akan dijelaskan. Gitu. Selanjutnya saya tunjuk juga ya, Mas Arif ya. Betul. Siapa aja nih yang bisa, semuanya satu-satu. Mungkin saya tunjuk tim dulu dari Azmi, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Azmi dari tim SOLMS, tentu saja. Nah, di sini saya sebetulnya dari tim implementator yang kebetulan juga kalau misalnya di sekolah-sekolah itu saya bagian tim teknisnya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin selanjutnya bisa Mbak Aulia, silakan. Langsung ke Mas Sabta aja mungkin ya, Mbak Aulia kayaknya lagi Oh ya, mungkin ya. yang lain. Oke, silakan Mas Sabta. Oke, halo guys, Assalamualaikum. Semoga kabarnya sehat selalu. Kenalin, nama aku Sabta. Aku dari tim implementator. Nanti juga bakal bantu untuk teman-teman semuanya di sini, rekan-rekan guru, selama proses pelatihan. Karena nanti kita pakai platform kelas digital dari Sekolah.id, maka nanti kira-kira aku dan Mas Asmi juga akan bantu teman-teman semuanya. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya ke siapa ya? Mungkin ke Mas Ilya mungkin ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Sabta. Perkenalkan saya Ihya Ulumuddin RF. Saya bekerja di SMK As-Salam, mengajar sebagai guru bahasa Sunda begitu ya, dan konselor begitu, BK. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam program ini. Selanjutnya saya ke Kang Iqbal Ibnu Fahri, mangga. Kang Iqbal katanya lagi di jalan katanya, Kang. Oh, masih di jalan. Boleh sama yang lain. Oke, ke Teh Hira, sudah ya? Teh Hira belum? Belum, Teh Hira. Iya. Silakan Teh Hira. Ya, perkenalkan nama saya Hira, saya aktif sebagai guru di SD swasta. Kalau saya di sini sebagai mentor, jadi insya Allah akan membantu rekan-rekan guru yang ada di sini. Salam kenal. Salam kenal. Boleh ditunjuk Selanjutnya, mungkin boleh Kak Arif yang menunjuk.
Oh, kok saya? Oh, silakan Bu Dia yang udah open cam, mangga Bu Dia. Masih di mute, Bu. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rosita dari Kota Bogor ya, mengajar di Kota Bogor. Mengajar bahasa Sunda tingkat SMA. Mungkin nanti akan banyak bertanya kepada mentor-mentor, jangan bosan. Ya, begitu. Siap, Bu. Tanyain aja mentornya, Bu. Ya. Emang kami memang sebenarnya ya istilahnya bagian tim gitu ya, jadi makanya nggak apa tanya aja. Karena di sini kesempatan buat teman-teman juga untuk bertanya, kolaborasi sebenarnya ya, kolaborasi buat membangun pendidikan Indonesia. Sip, terima kasih Bu Dia. Bu Dia boleh menunjuk satu orang lagi? Silakan. Siapa ya? Ada Ezi, kemudian juga Alfi, Gesa. Katanya Teh Eka masih sholat. Kalau Teh Hana katanya ada masalah koneksi. Jadi silahkan. Ini Iqbal, siap. Iqbal udah belum? Oh, Iqbal tadi katanya lagi masih jalan, Bu. Oh. Iya, boleh. Alfi. Udah. Siapa, Bu dia? Alfi udah. Alfi belum. Nah, silakan udah open mic juga. Aja silakan. Mungkin Alfi. Iya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi dari Pandeglang, mengajar di SD swasta di daerah Pandeglang. Mohon bantuannya ya untuk para mentor, ibu-ibu semuanya, dan bapak-bapak. Siap Bu Alfi, terima kasih banyak. Ada lagi tambahan dari Bu Alfi? Ya, saya masih bingung sih sebetulnya sekolah ini bagaimana gitu. Siap, nanti diterangkan Bu, tenang aja. Jangan khawatir. Yang lain juga sama-sama masih belajar. Boleh Bu Alfi mungkin menunjuk satu orang lagi untuk berbicara? Siapa ya? Itu sudah ada yang buka kamera. Ada yang sudah datang sepertinya. Siapa yang belum? Hira. Oh, Hira udah tadi ya. Ini kayaknya mengingat nama. Karena tadi memang masalah koneksi baru ini apa maksudnya? Iya Bu, tidak apa-apa. Boleh mungkin sama ya Bu Suci ya, boleh ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Suci. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mugi Anugrah dari Majalengka. Pekerjaan saya sekarang, ya rutinitas sekarang, saya sebagai pengajar fisika di SMA. Salam kenal semuanya, semoga bisa saling menambah ilmu dan berteman. Ya, mohon bantuan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak jet lag ya Bu Suci ya, baru keluar dari kendaraan. Sampai rumah semoga nggak jet lag. Ya boleh Bu Suci menunjuk satu orang, kayaknya ada dua orang lagi yang belum ya. Tadi ada Eka, Bu Eka sama Bu Gesha katanya belum. Bu Ezi tadi belum ya juga ya. Silakan. Berarti Bu Eka dulu kan? Ya. Yang udah buka kayaknya Teh Eka ya? Ya, silakan. Ya, silakan Teh Eka. Terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, Akang Teteh semuanya. Nama saya Karisna. Kebetulan di sini ada yang rekan saya ya, Kang Muhammad Zainuri Arif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya sudah dapat bergabung di kegiatan ini. Semoga Akang Teteh bisa memberikan inspirasi dan pelajaran baru ya bagi saya. Kebetulan aktivitas saya selama ini sebagai guru PAI ya di SMA Karangarung, serta sebagai mahasiswa juga di Administrasi Pendidikan UPI bersama Kang Zainuri Arif maksudnya. Terima kasih. Sudah ya Kang? Iya. Siap. Iya.
Boleh ke siapa ya? Ada Ezi sama Gesa, Bu Gesa sama Bu Ezi. Boleh nunjuk salah satu? Ibu Gesha boleh? Bu Gesa boleh? Bisa open mic atau open cam? Oh, alhamdulillah. Silakan Bu Gesa. Ya. Masih di mute teh? Oh iya, sorry. Iya, siap. Sorry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Gesera Amalia, saya dari Indramayu, tepatnya saya ngajar sekarang di SMA Negeri 1 Junti Nyuat di Kabupaten Indramayu. Itu aja sih, cuman saya juga mau berterima kasih juga, saya dikasih kesempatan untuk bergabung dalam coaching ini di Guru Digital, karena saya perlu banget buat di sekolah untuk ya menambah wawasan dan juga bisa mempraktekkan gitu untuk pembelajaran digital ini. Kebetulan juga lagi fokus untuk mau mencari LMS juga buat di sekolah gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gesa. Ini Iya. jadi prospek ya, Bu. Prospek nanti. Ya, Bu Gesa mungkin nanti sekarang ke Bu Ezi kali ya, terakhir ya. Iya. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Ezi Saidah Hairia, biasa dipanggil Ezi. Kebetulan aktivitas utama saya sekarang itu sebagai ibu rumah tangga, tapi nyambil ngajar matematika di salah satu bimbingan belajar. Sebelumnya makasih karena boleh ikutan bergabung di program ini. Sama salam belajar, sama-sama belajar buat semuanya. Makasih, udah itu aja. Oke, terima kasih Bu Ezi. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang kegiatan ini bisa menjadi salah satu pemersatu ya, pemersatu buat guru-guru nih, yang insya Allah nanti kita juga bareng-bareng ya teman-teman ya. Karena ini adalah sebuah program yang nanti insya Allah memberikan gitu ya, sebuah banyak insight, kemudian juga menjadikan kita menjadi lebih terbuka gitu ya, open minded terhadap kegiatan-kegiatan atau mungkin hal-hal yang memang ada di sekitar kita. Bahkan semoga bisa jadi juga nih kegiatan kita kali ini bisa menjadi salah satu pilot project team buat nanti guru-guru yang lain. Yang semoga teman-teman itulah salah satunya mungkin jadi penggerak-penggerak juga buat di sekolah, kemudian juga menjadi orang-orang yang memang orang-orang hebat yang untuk bagian pemersatu bangsa, dan semoga menjadi guru-guru yang bisa menghantarkan siswanya untuk menjadikan siswanya sebuah pengalaman pengajaran terbaik untuk siswanya juga. Baiklah, untuk sekarang karena sudah ini ya, jadi saya bacakan dulu. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari ya bagaimana pertama itu kita akan tentang bagaimana cara mendaftar di sekolah.id, nanti akan dipimpin oleh Kak Azmi ya. Kemudian nanti untuk yang bagian kedua ada teknis pelatihan oleh Kang Zeno Arif, dan juga nanti ada juga tentang tata cara evaluasi dan juga penentuan nilai kelulusan. Dan nanti setelah itu ada sesi Q&A dan juga ada penutupan. Ya, baiklah, tidak lama-lama lagi saya serahkan kepada tim sekolah yang nanti akan dipimpin oleh Kak Azmi untuk memberikan paparannya terkait sekolah.id. Silakan Kak Azmi. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya coba izin mungkin 2 menit ya untuk mengganti jaringan koneksi. Karena ini sepertinya saya agak lagging ya di sini. Baik Kak Azmi, silakan. Oke ya, mungkin dari tim sekolah yang lain mau memberikan paparan sedikit tentang sekolah, ya, boleh kepada Kak Sapta atau Kak Okta, boleh? Oke, halo semuanya, Assalamualaikum, salam inovasi pendidikan untuk semuanya. Kenalin lagi, nama aku Sapta. Di sini aku coba support juga kepada Mas Asmi tentang apa itu sekolah. Kalau tadi ada yang nanya, sebenarnya aku sih bingung nih dengan sekolah tuh apaan? Apakah ini semacam kentang goreng? Apakah ini semacam nasi pecel gitu ya? Tentunya enggak, teman-teman semuanya. Aku panggil mungkin untuk rekan-rekan guru di sini teman aja ya, gitu, karena ya kita samalah gitu. Oke, jadi gini Bapak Ibu guru gitu ya, teman-teman.
bahwa sekolah.id adalah sebuah learning management system, lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami adalah sebuah sistem atau aplikasi untuk manajemen pembelajaran yang ada di sekolah. Sistem yang kami buat itu beda dengan Google Classroom. Kalau mungkin teman-teman bayangannya, oh kayaknya kayak Google Classroom ya, oh kayaknya ini lebih ke arah Google Form. Itu beda ya teman-teman, karena yang kami sediakan di sini untuk pengembangan pembelajaran online, pembelajaran offline gitu ya, terus juga sistem terintegrasi. Misalkan adanya sistem absensi, adanya sistem keuangan gitu ya, lalu juga sistem konten dan sistem pendukung lainnya. Jadi yang kita coba kenalkan kepada rekan-rekan guru di sini adalah sebuah sistem terintegrasi untuk menunjang sistem pembelajaran di sekolah. Terutama saat ini kita masuk di era digitalisasi 4.0 dan juga masuk kita kena pandemi COVID-19 nih. Jadi serta rasa dari tim sekolah kita perlu gitu untuk mengenalkan sebuah kelas digital, sebuah aplikasi yang bisa dipakai dimanapun, kapanpun, dan tentunya juga bisa mengembangkan skill dan kemampuan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi kurang lebih teaser dari aplikasi kami seperti itu. Mungkin Sabta kasih teasernya dulu nih gitu sebelum ke tampilannya, biar Bapak Ibu Guru satu visi dulu gitu, satu pemahaman bahwa sekolah itu beda sama ruang guru, sekolah itu beda dengan Google Classroom gitu ya. Tapi kami lebih ke manajerial untuk pembelajaran satu sekolah. Itu dulu mungkin teasernya. Mas Asmi, udah siapkah jaringannya? Sebenarnya sudah aman. Oke, siap. Mas Asmi boleh nih, mungkin kita beri sedikit tampilan nih tentang aplikasi kita kayak gimana sih gitu. Oke, baik. Saya akan coba langsung share screen kan. Sudah terlihat ya dari tampilan saya, teman-teman? Oke, ya. Sudah. Oke, sudah ya. Untuk langkah awalnya sih cukup ini ya, cukup simpel sekali. Untuk aplikasi kita bisa diakses di browser dengan mengetikkan domain berikut. Nah, teman-teman nanti di sini bisa masuk ke browser yang masing-masing. Browser apa aja yang biasa digunakan? Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lainnya silahkan. Nanti ketikkan domainnya apps.sekolah.id, nanti diklik atau di enter saja. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login page-nya tentu saja. Oke, setelah di sini nantinya rekan-rekan di sini bisa coba langsung masuk saja melalui Google di sini, diklik saja. Nah, di sini nantinya teman-teman kalau misalkan belum ada yang login, silahkan login dulu saja menggunakan akunnya masing-masing. Jika sudah ada akunnya, silahkan diklik saja dari akunnya. Oke, jika sudah nantinya teman-teman akan diarahkan ke halaman pendaftaran atau kita isi form dulu nih. Dan untuk formnya juga sih seharusnya tidak terlalu ribet ya. Kita di sini cukup mengisi nama lengkapnya, lalu pilih sekolahnya, lalu di sini ada mendaftar sebagai apa, lalu di sini memasukkan nomor teleponnya. Dan mungkin jika teman-teman sekarang ada yang sambil juga prakteknya, itu dipastikan ya untuk Gmail-nya itu juga yang aktif gitu. Karena nanti ketika kita ingin mengaktifkan mungkin sistem autentikasi itu faktornya, agar nanti emailnya juga bisa masuk ke kita atau nanti emailnya bisa diterima gitu. Oke, mungkin di sini saya akan lanjutkan. Kita bisa isikan nama lengkap. Mungkin di sini saya isikan nama lengkapnya. Oke, setelah itu nanti di sini kita bisa pilih sekolah. Nah, mungkin karena kita ada di program ini, dan kebetulan tadi untuk infonya, untuk sekolahnya kita bisa masukkan saja di sini program inkubasi guru digital. Nah, di sini guru-guru atau rekan-rekan bisa pilih nih atau klik saya nih program inkubasi guru digital seperti itu. Nah, untuk tambah sekolah baru ini tidak perlu diklik ya. Untuk tambah sekolah baru di sini adalah untuk nantinya jika mungkin Bapak Ibu guru atau nanti guru-guru ingin membuat kelas sebagai guru, nanti kita bisa menambahkan sekolah barunya di sini. Begitu. Nah, tapi karena kita di sini ada di dalam satu program yang sama, silakan untuk sekolahnya bisa ditulis saja program inkubasi guru digital. Sekali lagi. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya di sini kita bisa mendaftar sebagainya atau role-nya di sini karena kita ingin masuk ke dalam kelas atau ingin belajar. Di sini kita bisa pilih siswa. Nah, setelah itu di sini kita bisa masukkan nomor teleponnya gitu. Untuk nomor teleponnya silahkan juga bisa diisi. Oke, jika sudah nanti kita cukup klik simpan saja di sini. Oke, jika sudah nantinya rekan-rekan akan masuk ke dalam halaman tampilan awalnya atau yang kita sebut ini adalah halaman dashboard. Gitu. Mungkin sampai sini sebelum mungkin saya melanjutkan, ada mungkin yang mengalami kendala terkait pendaftarannya atau mungkin tadi ada penjelasan saya yang dirasa terlalu cepat atau bagaimana. Silakan mungkin untuk teman-teman. Kalau misalkan dirasa ada yang kesulitan. Silakan dari teman-teman. Apakah sudah aman ya? Tuh kata-kata Bu Ezi katanya aman. Yang lain boleh konfirmasi juga kalau emang masih belum terdaftar juga nggak apa ya. Jadi misalkan sekalian dicoba juga biar nanti kalau misalnya ada problem nih langsung sama tim sekolahnya buat nanti dibantu ya. Boleh. Inilah sudah Kang. Ya ada Kang Ihya. Oke. Katanya. Oke, jelas ya. Itu juga jelas Oke, Kang. baik. Mungkin boleh bisa dilanjut. Silakan Kang. Kang Aji. Oke, baik. Oke, jika sudah, nantinya rekan-rekan juga bisa copy linknya atau link kelasnya. Untuk link kelas sepertinya sudah di-share juga ya di kolom chat. Nah, itu silahkan untuk link kelasnya atau di sini juga. Kebetulan saya sudah ada. Nantinya rekan-rekan bisa masukkan saja atau bisa copy paste linknya pada yang biasanya kita masukkan URL ya atau domain, di situ kita bisa pastekan saja seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa enter untuk menuju ke kelasnya begitu. Oke, untuk cara masuknya seperti itu sih rekan-rekan, cukup simpel. Nantinya jika rekan-rekan ada yang nanti sekiranya untuk tampilannya harus memasukkan enroll code. Untuk enroll code sendiri, untuk enroll code-nya inkubasi guru digital 2021 gitu. Bagaimana untuk akses dari linknya yang sudah di-share pada kolom chat? Sudah berhasilkah teman-teman untuk diakses kelasnya? Ini belum berupa link ya, Kang Arif ya? Ya, jika mungkin nantinya bukan link, masih aman sih ya, Kak Arif nantinya bisa di copy paste saja. Oke, boleh. Mungkin nanti boleh nanti sebagian juga ya di grup grup WhatsApp-nya, biar nanti langsung diklik. Ya. Berhasil ya? Oke. Sudah ada berhasil juga yang masuk. Oke, mungkin sembari kita menunggu info-info juga dari rekan-rekan yang lain, barangkali masih ada juga yang progres, itu nantinya untuk tampilan kelasnya sendiri itu seperti ini, di mana nanti untuk rekan-rekan jika ingin melihat dari materi-materi seperti apa, itu nanti rekan-rekan bisa cukup saja klik dari topik yang sudah muncul di sini. Gitu. Nanti di sini akan tertampilkan dari materi-materinya. Dan tentunya pada aplikasi kelas digital atau sekolah ini, itu rekan-rekan memang diharuskan mengakses dari materinya itu berurutan begitu. Sehingga nanti untuk mempelajarinya pun lebih enak lagi begitu sih. Agar terstruktur ya, Kak Aji iya, ya. Betul Kak Arif. Di sini sudah terstruktur dan tentunya dari kelasnya tersebut juga kita nantinya bisa lihat tentunya Kak Arif ya dan teman-teman yang lainnya
kita juga bisa lihat progresnya juga yang ada di halaman dashboard. Nah, di sini juga terdapat informasi ya. Di sini juga nantinya ada informasi tugasnya apa saja. Lalu di sini juga kita bisa cek juga nih progres pembelajaran kita gitu. Nanti dengan cara kita filtering saja karena kita masuknya di kelas vokasi atau vokasional yang sekarang untuk program saat ini. Nanti di sini akan muncul ya untuk kelasnya inkubasi guru digital, dan di sini nanti muncul progresnya nih gitu. Di sini juga sudah ada informasinya, terdapat 4 materi, 1 tugas, dan ada 2 kuis gitu. Karena kita belum sama sekali mengakses, tentunya dari progresnya di sini masih 0% gitu. Yang kami harapkan sih nantinya akan membantu ya untuk melihat tentunya dari progres pembelajarannya di setiap kelasnya begitu. Itu di chat ada Bu Gesya katanya, Kak Azmi bilang katanya boleh diulangi untuk yang tadi masuk kelas. Tadi bisa nanti tadi yang pakai invitation, kemudian juga mungkin tadi dari mulai awal ketika masuk di halaman login ini mungkin boleh sedikit di-review lagi ulang. Oke, baik, boleh juga nih, kebetulan juga saya sudah menyiapkan 1 akun juga nih yang masih kosong, sehingga mungkin saya bisa review lagi dari awal ya. Oke. Baik, mungkin di sini agar skemanya kita tergambar ulang lagi. Nantinya di sini dari tampilan awal ini, dari kita membuka browsernya, itu kita cukup ketikkan saja di sini pada kolom search bar-nya apps.sekolah.id. Itu kita bisa klik. Nantinya rekan-rekan akan dimasukkan ke halaman login page. Nah, di sini saya coba logout dulu. Oke, nantinya akan masuk ke dalam halaman loginnya. Lalu untuk langkah selanjutnya itu cukup simple. Nantinya rekan-rekan bisa masuk dengan Google di sini. Dan sekali lagi, ini kami himbau untuk akunnya sendiri menggunakan akun email yang aktif ya, rekan-rekan. Oke, mungkin di sini juga ada chat yang masuk nih dari Kak Suci ya. Kan saya mah pas daftar malah pilih bikin sekolah baru, lalu penambahan tempat saya mengajar, apakah tidak apa-apa? Oh ya, mungkin di sini coba saya jelaskan terlebih dahulu ya, rekan-rekan di sini. Jika mungkin ada memiliki pertanyaan yang sama, itu nantinya jika kita sudah masuk memilih akun di sini, mungkin saya coba masuk di salah satunya. Ada punten nih, saya salah masuknya. Saya coba klik ini. Oke, mungkin untuk dari tampilannya ini, kita bisa mengisikan nama lengkap. Lalu untuk sekolah sendiri, nantinya di sini rekan-rekan bisa pilih saja program inkubasi guru digital. Gitu, karena kita ingin mengikuti dari program tersebut. Gitu. Nah, untuk tambah sekolah baru ini apa? Nah, ini memang dari tampilannya memang seperti ini. Itu nantinya diperuntukkan untuk guru-guru yang ingin nantinya membuat kelas di kelas digital ini atau di sekolah LMS ini. Begitu nantinya rekan-rekan juga bisa menggunakan nih kelas digital jika ingin membuat kelasnya sendiri gitu ya. Dengan cara kita nantinya bisa tambah sekolah baru di sini. Lalu nanti kita bisa masukkan nama sekolahnya saja gitu. Tapi karena kita sekarang ingin masuk ke dalam program inkubasinya, mungkin rekan-rekan bisa masuk dulu saja atau bisa ketikkan nih di sini program inkubasi guru digital. Nah, nantinya setelah itu kita pilih role-nya sebagai siswa. Nah, setelah itu nanti rekan-rekan bisa masukkan nomor teleponnya. Gitu. Jika sudah dimasukkan nomor teleponnya, nanti kita klik simpan. Ini sini saya masukkan, saya namanya saya salah 2 mungkin di sini. Nah, tadi saya sudah masukkan yang pertama. Dan jika sudah, di sini kita bisa simpan saja. Nah, nantinya cukup seperti itu saja, cukup simple. Nantinya kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard-nya, gitu, atau tampilan awal. Oke, juga sudah untuk sudah dibantu juga di kolom chat oleh Mbak Okta juga. Oke, untuk tahap selanjutnya, nah di sini kita bisa masukkan saja dari link yang ada di kolom chat. Nah, di sini mungkin saya akan coba kopikan atau yang terakhir juga dikirim oleh Mas Arif juga di sini. Rekan-rekan bisa coba di copy paste saja.
yang ada apps.sekolah.id, lalu ada hashtag tanda seru, classroom, ada garis miring, join invitation. Nah itu silahkan boleh di copy dulu linknya. Nah setelah itu nanti linknya bisa dipastekan ke kolom di atas ini atau di kolom search. Nah setelah itu kita enter saja. Nah, nantinya kita akan langsung diarahkan ke halaman kelasnya. Begitu. Bagaimana untuk Kak Suci mungkin sudah bisa mengakses atau rekan-rekan yang lainnya, silakan boleh diinfokan. Jika mungkin nantinya gimana nih kalau kita misalkan kembali ke dashboard, lalu nanti kita mau masuk lagi ke kelasnya, nanti rekan-rekan bisa klik saja menu kelas ini, lalu kita bisa pilih kelas saya, itu bisa pilih kelas vokasional. Di sini kita pilih vokasional atau kelas vokasi, nanti di sini akan muncul kelasnya gitu. Dan dari gurunya sendiri di sini juga sudah tercantum ya, Muhammad Zainuri Arif gitu, atau Mas Arif. Di sini kita bisa klik untuk masuk dalam kelasnya gitu. Iya, pertanyaan nih, katanya berarti nanti tiap ada tugas atau ada materi baru akan ada link baru ya, Kak Azul, betul ya? Nanti bagian saya yang ngejelasin. Oh, nanti bagian ngejelasin. Siap. Oke. Oke, nanti mungkin akan dijelaskan nih oleh Mas Arif. Mungkin untuk saya sendiri menjelaskan saja secara ringkasnya dari bagaimana cara mengakses atau mendaftar atau sekilas juga nih terkait fitur-fiturnya seperti apa. Gitu. Mungkin sekali lagi mungkin agar lebih pasti lagi nih untuk rekan-rekan, sudahkah untuk mengakses kelasnya, sudah masuk ke dalam kelas inkubasi guru digital? Silakan boleh. Mungkin juga mungkin yang jika ingin diinfokan melalui kolom chat silahkan, atau yang langsung open mic juga mungkin silahkan yang menginfokan jika sudah. Oke. Atau mungkin di sini dari teman-teman sekolah juga mungkin bisa coba dibantu aksesnya, dicek di bagian rombelnya atau kelasnya, dari kelas tersebut apakah juga sudah sesuai jumlahnya dengan partisipan hari ini yang mengaksesnya. Oke, kalau dicek udah ada 5 nih, Mas Asmi, yang terdaftar atas nama Alfia, lalu Kak Dia, Kak Ezi, Kak Ihya, dan Kak Suci. Yang lain ditunggu ya. Oke, berarti jika tidak salah hari ini ada 7 ya untuk partisipannya, betul? Boleh dikonfirm Mas Arif? Ya, betul, ada 7, tinggal Gesa sama Eka yang belum. Oke, baik. Bagaimana Kak Jesa atau juga Kak Eka? Email saya bermasalah, jadi paling nanti saya bikin email baru dulu, Kak. Oke, baik. Mungkin sebetulnya bisa masih menggunakan email yang sama, mungkin dari mungkin saya coba ini ya, atau mungkin bisa dibantu dari Mbak Okta, mungkin bisa dihapus saja dari gurunya. Mungkin tadi maaf tadi dengan Kak Eka ya, atau Kak Jesa? Iya. Kak Eka ya? Oke, Iya. mungkin nanti Kak Eka, Mbak Okta boleh dicoba dihapus dulu saya dari guru, mungkin nanti Kak Eka bisa login lagi menggunakan email yang sama. Oh iya, baik. Ya, baik, Kak. Emailnya apa ya, Kak Eka? Oh, tadi itu mlutfiahn@gmail. Baru tentu udah masuk, cuman apa di sininya kata sandi sayanya tidak aman katanya. Soalnya masalah sandinya. Cuman saya lupa sandi yang dulunya tadi not match mulu. Saya kira untuk sandi ini saya kira bermasalah dengan akun yang masuknya salah role gitu, Kak. Bukan. Oh, bukan ya? Oh ya. Iya, sandi email sandinya gitu. Makanya nanti saya paling bikin email baru dulu aja. Oh ya, oke deh, baik kalau gitu. Oke. Oh ya. Oke, baik. Sama-sama Kak Eka. Oke, berarti tinggal Kak Jesa ini ya yang kita tunggu konfirmasinya. Boleh mungkin Bu Gesa, ada kendala kah untuk akses LMS-nya?
Iya, mohon maaf, ini saya ketinggalan lagi. Tadi saya minta ulang juga, tapi saya ketinggalan lagi karena anaknya lagi kurang enak, jadi rewel, jadi keganggu, maaf. Jadi kurang fokus. Oh iya, ya, nggak apa-apa sih. Ini mohon maaf ini untuk Mas Arif ini saya nggak apa-apa kalau misalkan jelaskan ulang lagi atau seperti apa ini. Ya, gini aja mungkin Kak Azmi, karena udah 2 kali, nanti ini juga sudah direkam, nanti mungkin nanti kami juga akan berikan link rekaman ya, biar nanti mungkin bisa diulang. Nanti mungkin kalau untuk Bu Gesa, kalau ada problem nanti langsung aja konfirmasi ke kami gitu ya, biar nanti kami juga bantu. Insya Allah nanti kalau misalnya kami yang belum bisa, nanti sama tim sekolah juga nanti akan dibantu. Oke, ya Bu Gesa ya, siap. Boleh dilanjutkan mungkin Kak Azmi? Oke, baik. Sebetulnya dari aksesnya sendiri sih cukup simpel seperti itu ya Mas Arif dan juga rekan-rekan. Mungkin untuk selebihnya seperti materi silakan juga bisa diakses nantinya dalam kelas tersebut. Dan sekali lagi jika nantinya rekan-rekan mungkin ada yang mengklik tombol kembali atau nantinya bingung masuk kembali ke dalam kelasnya seperti apa, tenang saja, tidak perlu akses melalui linknya. Nanti di sini kita cukup masuk atau klik menu kelas, lalu nanti kita pilih kelas saya. Setelah itu nanti kita bisa klik kelas vokasional gitu. Nantinya di sini sudah ada kelasnya seperti itu. Dan juga mungkin nanti di sini juga ada laporan juga, yang nantinya di sini rekan-rekan juga bisa melihat hasil pembelajarannya yang sudah nantinya direkap oleh sistem secara otomatis gitu. Dengan cara memilih nanti filteringnya, nanti di sini kita bisa pilih kelas vokasional, lalu di sini kita bisa pilih kelasnya, nanti di sini akan muncul dari nilai-nilainya seperti itu. Ya mungkin kalau dari saya cukup seperti itu ya, mungkin Mas Arif. Iya, boleh nanti. Iya, terima kasih Kak Azmi ya. Iya, baik, sama-sama. Di akhir mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin nanti sekarang lagi coba-coba dulu nih teman-teman nih lagi masuk ke akunnya gitu ya. Nanti kalau setelah nanti ada sesi ini, nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti juga Kak Azmi juga boleh standby dulu ya, biar nanti kalau ada problem di akhir nanti kita boleh bercakap-cakap lagi ya. Oke, terima kasih Kak Azmi dan juga tim Cola ya. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, bagian kedua ya. Ini akan masuk terkait teknis pelatihan dan juga tata cara evaluasi serta penentuan nilai kelulusan yang nanti akan langsung dipaparkan oleh Kang Januari Arif. Silakan Kang Januari Arif. Ya, izin share screen dulu ya. Hari ini di kegiatan kita hari ini adalah menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses ikutan pelatihannya setelah teman-teman tadi sudah mendaftar di LMS Cola dan juga sudah melihat ya satu topik yang sudah terbuka di sana, yaitu literasi digital, yang merupakan topik pertama yang akan diakses atau yang bisa teman-teman akses atau ikuti pembelajarannya. Nah, sebelumnya saya juga sebelum kita masuk ke teknis yang lain atau nanti petunjuk teknisnya, saya mau mengingatkan di silabus guru digital ini yang kemarin saya bagikan lewat email ya. Kira-kira kalau di-download nanti teman-teman bisa lihat latar belakang, misi dan tujuannya serta kompetensi-kompetensi apa yang akan dilatih atau dikembangkan di sini di program ini. Nah, di bawah kita sudah mulai jadwal kegiatan. Nah, hari ini kita akan ada kick off program inkubasi guru digital dan juga sebagai pembuka dari topik pertama, yaitu literasi digital. Tadi ada pertanyaan, nanti kalau misalkan ada topik baru atau materi baru, nanti kelasnya atau linknya beda-beda. Enggak, Bu. Atau saya bisa bilang nanti kelasnya sama, cukup diakses di kelas yang sama, cukup dibuka di kelas yang sama, tetapi nanti akan ada tambahan topik karena topiknya kita satu persatu. Jadi minggu ini literasi digital dulu selesaikan, lalu nanti ketika tanggal 16 Oktober ya, nanti akan Ibu Bapak akan melihat, teman-teman akan melihat topik berikutnya, yaitu manajemen pembelajaran digital di nomor 2-nya gitu. Jadi akan berurutan ya dikasihnya. Jadi teman-teman akan mengikuti pembelajaran ini atau pelatihan ini dengan berurutan. Dan juga nanti teman-teman kalau misalkan tugasnya ada yang belum ya, sebenarnya nanti tapi sudah masuk ke week 2, week 1 masih tetap bisa diakses.
Jadi tetap bisa diakses, tetap bisa dilihat-lihat lagi, tetap bisa dipelajari lagi ya sampai akhir program. Nah, ini nanti di sini juga dijelaskan ada sesi konsultasi, ada sesi ada pembelajarannya. Nah, nanti lebih jelas lagi di petunjuk teknis ya. Oke, mentor-mentor hari ini seperti yang sudah saya pernah jelaskan pada saat webinar ya. Di sini juga ada beberapa yang sudah hadir. Ada saya sendiri ya, Muhammad Zainuri Arif, lalu ada Kak Arif Rahman, lalu ada Kak Hira, lalu ada Kak Rida, ada juga Kak Vicky, dan tadi Kak Aulia sudah ada tapi keluar lagi atau bagaimana nih? Ya, ada Kak Aulia juga dari sekolah, dan nanti ada Kak Krisna juga dari sekolah, lalu ada Kak Sarah ya, dan ada Kak Aye ya, atau Kak Angga Yuda. Nah, nanti mentor utama untuk pelatihan ini ada 3 orang, yaitu Kak Rida untuk materi pertama. Oh sorry, maaf. Mentor utamanya ada 4 orang. Yang pertama itu di materi literasi yang bisa teman-teman akses hari ini dan sampai hari Jumat ke depan, itu dipimpin oleh Kak Rida Hidayani sebagai mentor utamanya. Terus nanti ada Kak Sarah dan saya sendiri sebagai asisten mentor. Lalu untuk ke depannya materi manajemen pembelajaran digital ya. Ya, materi manajemen pembelajaran digital ini ada 3 assigned mentor juga, yaitu yang mentor utamanya ada Kak Arif Rahman. Lalu nanti juga dibantu diasisteni oleh Kak Vicky dan Kak Angga Yuda atau Kak Ayi. Lalu di week 3 ada asesmen dan evaluasi pembelajaran digital. Ini mentor utamanya saya pribadi, lalu nanti dibantu oleh Kak Hira Supiani. Dan berikutnya di week 4 di implementasi kelas digital itu mentor utamanya ada Kak Krisna, nih sudah ada Kak Krisna, lalu nanti dibantu oleh Kak Aulia. Jadi nanti teman-teman bisa saling berkomunikasi dengan mentor. Nah, penjelasan kali ini yaitu pertama tentang rencana pelaksanaan pelatihannya, lalu kedua tentang teknis pelatihannya, lalu ketiga tentang evaluasi dan kelulusan atau bagaimana sih nanti kita menilai hasil akhirnya atau mengevaluasinya, lalu bagaimana nanti sertifikatnya dan lain-lainnya. Yang pertama, rencana pelaksanaannya ini akan dilaksanakan selama 4 minggu ya, mulai hari ini tanggal 9 Oktober sampai 6 November 2021. Kick off meeting hari ini tanggal 9 ya, terus graduation day dan juga sekaligus webinar guru digital itu tanggal 6 November 2021. Teman-teman nanti bisa mengikuti webinar tersebut karena sekaligus untuk penutupan kegiatan program inkubasi guru digital dan juga untuk graduation day teman-teman, yaitu penyerahan sertifikat dan hasil evaluasi pelatihan. Lalu materinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ada 4, yaitu literasi digital, manajemen pembelajaran digital, asesmen dan evaluasi pembelajaran digital, lalu implementasi kelas digital yang nantinya akan dibuka aksesnya menurut timeline masing-masing. Nah, berikutnya tentang teknis pelatihan. Yang pertama, materi pelatihan dapat diakses melalui lmscola.id dengan timeline yang sudah disediakan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti teman-teman akan mengakses seluruh materi itu dari LMS yang ini ya, LMS Cola yang teman-teman tadi sudah daftar. Jadi materinya bisa langsung diakses. Sebenarnya hari ini pun sekarang pun sudah teman-teman sudah bisa langsung buka yang bagian literasi, tapi saya mohon untuk konsentrasi ke sini dulu supaya bisa lihat, supaya bisa tahu ke depannya. Terus berikutnya, peserta wajib mengikuti setiap tahap materi, pelatihan, dan submit tugas atau mengumpulkan tugas yang diminta, karena setiap materi atau setiap topik ada tugasnya dari para mentor. Dan tugas-tugas tersebut bisa dikonsultasikan nantinya. Terus waktu pengumpulan tugas diberikan sampai akhir program latihan. Jika ada tugas yang belum sempat selesai di minggu pertama atau minggu kedua, teman-teman bisa mengumpulkan sampai minggu terakhir atau dirapel ya pengumpulannya. Yang penting tugasnya bisa diselesaikan. Dan itu sebenarnya tidak kami sarankan ya, karena pasti nanti pekerjaan atau tugas-tugasnya malah jadi menumpuk. Kalau bisa diselesaikan 1 minggu 1 tugas supaya ke depannya tugasnya tidak semakin berat.
Lalu berikutnya sesi konsultasi para mentor akan diberikan setiap hari Senin ya. Senin itu untuk WhatsApp group only atau hanya di WhatsApp group, teman-teman bisa bertanya ya, nanti akses di WhatsApp group akan dibuka umum dan teman-teman bisa bertanya tentang bagaimana teknis tugasnya, bagaimana formatnya, terus tanya pertanyaan tentang materi-materi yang terkait di minggu tersebut atau topik yang di minggu tersebut gitu ya. Itu bisa bertanya kepada para mentor di WhatsApp group. Nah, pertanyaan yang memang bisa dijawab langsung oleh para mentor ya di WhatsApp group, maka para mentor berhak atau boleh menjawab langsung di WhatsApp group melalui teks atau bahkan melalui voice notes. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan praktek atau pertanyaan-pertanyaan yang ternyata membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui Zoom ya atau bahkan melalui pertemuan online seperti ini, maka akan dibuka aksesnya kembali itu hari Rabu ya. Hari Rabu itu jadwal by default ya, maksudnya jadwal umumnya ya. Nah, nanti waktu sesi konsultasi itu bisa diubah atau bisa berubah sesuai permintaan para peserta atau permintaan para mentor. Barangkali mentor ternyata ada kegiatan mendadak yang mengharuskan atau tidak bisa hadir pada saat sesi konsultasi yang dijadwalkan. Makanya nanti kita akan coba relokasi atau reschedule dari waktu yang sudah disediakan. Tetapi by default hari Rabu ya, hari Rabu itu mulai jam 1 siang sampai sore, sampai jam 6 sore. Jadi nanti waktu Zoom-nya bergantung pada para mentor sendiri. Kita akan sediakan waktu Zoom-nya, link Zoom-nya itu di hari Rabu jam 1 siang sampai jam 6 sore. Jadi bisa diakses oleh para mentor, bisa diakses oleh para peserta. Nanti linknya pun akan dibagikan di grup nantinya untuk sesi konsultasi yang membutuhkan Zoom online. Tetapi kalau sesi konsultasinya sudah bisa diselesaikan di WL Group dan ternyata tidak perlu untuk melakukan pertemuan Zoom online, maka nanti bisa langsung dikerjakan saja tugas-tugasnya dan dikumpulkan. Berikutnya sesi konsultasi. Nah, tadi yang bertanya, Kak Ihya sempat bertanya ya ke saya langsung, Kak, kalau misalkan sesi konsultasi ini saya tidak hadir karena mungkin jam 1 sampai jam 4 sore saya ada kegiatan lain atau masih mengajar. Nah, sebenarnya sesi konsultasi ini bersifat tidak wajib. Yang wajib itu adalah mengikuti pelatihan yang di LMS ya, lalu mengerjakan tugas-tugasnya, baik pretest, tugas-tugas maupun post-testnya. Nah, keikutsertaan Anda dalam sesi konsultasi tidak berpengaruh pada nilai akhir. Yang dinilai adalah keaktifan para peserta selama program berlangsung. Jadi kalau misalkan tidak ikut sesi konsultasi yang Zoom online misalkan, tetapi cukup aktif dalam pelatihan-pelatihannya atau bahkan tugas-tugasnya langsung dikerjakan tepat waktu, maka itu sebenarnya sudah cukup untuk penilaian kami. Kita tidak mengharuskan atau mewajibkan sesi konsultasi. Tapi ini saya sangat sarankan barangkali terkendala dengan masalah teknis pelaporan, teknis tugasnya, itu kami buka akses 2 hari tadi, Senin dan Rabu, untuk bisa bertanya kepada para mentor. Lalu berikutnya, poin penilaian kelulusan tidak menggunakan standar minimum. Jadi kita tidak ada namanya threshold ya. Misalkan nilainya kurang dari 70 secara umum, maka nggak lulus, nggak gitu. Kita tetap akan, peserta tetap akan dapat nilai sertifikat atau dapat sertifikat, dan nanti akan ada keterangan indeks prestasi di sertifikat tersebut. Misalkan nanti Kak Arif Rahman dapat nilai totalnya berapa indeksnya gitu, nanti tertera di sertifikat tersebut. Dan berikutnya, peserta dilarang mendistribusikan materi pelatihan tanpa seizin pihak panitia. Jika terdapat pelanggaran, maka peserta akan langsung diberhentikan dari program dan hak sertifikat akan dicabut. Jadi ini materinya benar-benar khusus untuk para peserta yang sudah mendaftar dan sudah divalidasi pendaftarannya ya, dan sudah diumumkan juga kemarin nama-namanya. Kalau ada peserta yang di luar ini atau bahkan peserta-peserta yang tidak diundang, maka akan kita hapus keanggotaannya di kelas
dan juga akan di ban ya nanti atau di di close supaya tidak ada peserta lain selain peserta-peserta yang sudah ditunjuk atau sudah mendapatkan beasiswa. Komunikasi dengan mentor di luar pembahasan tentang program ya. Jadi kalau misalkan ada komunikasi kepada para mentor tapi di luar topik-topik yang ada di program inkubasi, harap kontak secara pribadi. Tapi kalau misalkan komunikasi dengan mentor, kami harapkan sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di atas. Itu jangan di WA grup juga nanti ya. Jadi menghindari kalau misalkan ada pertanyaan ketika hari Senin dan Rabu WA grupnya dibuka, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari pertanyaan tentang topik-topik dan materi kepada para mentor, kami harapkan untuk bisa mengontak secara pribadi para mentor dan bisa langsung diakses di deskripsi di deskripsi di WA grupnya. Jadi bisa langsung disimpan nomor-nomor para mentor. Oke, nah berikutnya adalah evaluasi kelulusan. Apa sih standarnya? Apa sih bagaimana cara kami menilai dan bagaimana nanti teman-teman dinilai? Yang pertama ya, poin indeks prestasi peserta didapat dari penilaian yang pertama, progres materi pelatihan pada LMS. Tadi Azbi juga sudah menampilkan atau sudah memperlihatkan teman-teman untuk melihat akses progresnya ya di dashboard tadi ya. Jadi ada progresnya sudah sampai mana, progresnya sudah sampai mana gitu. Ada berapa persen, ada berapa tes atau bahkan tugas yang belum diselesaikan nanti bisa kelihatan di sana. Dan kami harapkan progres materi pada LMS ini bisa 100% tercapai. Lalu yang kedua ada hasil penilaian tugas yang diberikan para mentor. Kami di situ kan ada pretest dan posttest ya dalam bentuk kuis ya. Nah, pretest dan posttest ini bentukannya adalah asesmen saja, tidak sebagai hasil atau nilai akhir ya. Tetapi mungkin juga bisa memberikan gambaran kepada kami pelatihan ini maksudnya teman-teman mengikuti pelatihan ini dengan baik atau tidak. Kalau misalkan hasil pretest dan posttestnya mungkin tidak ada perubahan atau bahkan ada perubahan yang signifikan dan lain-lain. Itu untuk asesmen buat kami untuk perbaikan ke depan. Tetapi yang hanya dinilai adalah progres materinya ya, bagaimana teman-teman bisa mengikuti materi sesuai dengan yang ada di LMS, lalu juga penilaian tugas yang diberikan para mentor. Berikutnya, poin penilaian tugas dilakukan oleh para mentor dengan memperhatikan yang pertama hasil pengerjaannya, otomatis sesuai atau tidak dengan yang kami harapkan. Lalu sebenarnya formatnya nanti juga akan diberikan para mentor format tugasnya ya, bentuknya seperti apa, bentuk tabelnya seperti apa, dan lain-lain. Tetapi yang pasti hasilnya itu akan kami nilai, akan kami berikan nilai supaya keluar nanti indeks prestasi pesertanya. Lalu kedua adalah waktu pengumpulan. Jika teman-teman mengumpulkan di akhir seluruh tugasnya, maka akan ada pengurangan nilai karena pasti waktu pengumpulan ini juga berpengaruh pada proses teman-teman mengikuti pelatihan. Berikutnya, setiap tugas akan diberikan feedback oleh para mentor. Jadi nanti pada saat tugas-tugas tersebut dikumpulkan, maka akan ada feedback dari kami, ada komentar dari kami. Feedback ini dapat Anda jadikan bahan untuk perbaikan pembuatan pembelajaran digital ke depan. Jadi nanti feedbacknya silakan bisa dimasukkan sebagai masukan-masukan yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu atau teman-teman untuk membuat pembelajaran digital ke depannya. Nah, pretest dan posttest tadi ya merupakan bentuk asesmen yang akan melihat proses pelatihan yang Anda ikuti. Jadi tidak masuk dalam kriteria penilaian ya atau kriteria indeks prestasi peserta. Terus berikutnya sesi konsultasi tadi ya bersifat tidak wajib. Lalu dalam menilai kelulusan kami tidak menggunakan standar minimum. Jadi prosesnya adalah teman-teman yang pasti harus mengikuti kegiatan ini atau proses pelatihan ini melalui aplikasi kelas digital sekolah. Melakukan tugas-tugasnya, lalu juga mungkin bisa mengikuti sesi konsultasi yang sudah disediakan waktunya agar tugas-tugas tersebut bisa dikerjakan atau diselesaikan secara sempurna. Dan teman-teman juga bisa saling bertanya kepada para mentor untuk pengembangan kompetensi lainnya yang nanti
yang maupun kompetensi yang berhubungan dan topik-topik yang kita sudah sediakan. Mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan teknis pelatihan dan evaluasinya. Silakan saya kembalikan kepada Kang Arif. Terima kasih Mas Arif Nuri ya, Arif. Ya, tadi sudah dipaparkan bahwa terkait teknis pelatihan dan juga kemudian evaluasi program ya. Jika ada sekarang buka sesi tanya jawab ya, Q&A. Jadi kalau ada teman-teman yang memang masih ingin bertanya terkait sekolahnya sendiri tadi ya, ketika LMS masuknya seperti apa, kemudian juga mungkin ada bagian-bagian dari kegiatan yang dijelaskan oleh Kang Zainuddin Arif memang masih belum jelas, boleh nanti bertanya ya. Boleh silahkan kalau mau bertanya, boleh raise hand dulu atau mungkin boleh langsung di kolom chat. Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh? Siapa ada yang bertanya? Atau sudah jelas mungkin ya sepertinya ya? Sudah beres nih? Insya Allah. Insya Allah ya. Sudah paham katanya. Dari Kak Suci bilangnya sudah paham katanya. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin tanyakan terkait programnya sendiri? Atau mungkin ada yang nanya, kapan sih Kak waktu untuk, jadi kan tadi udah dijelasin harinya ya, mungkin kalau untuk waktunya sendiri jam berapa tuh untuk yang di Zoom atau mungkin di WhatsApp, apakah ada rentang waktunya seperti apa? Mungkin jelaskan sama Kang Zainuri, boleh? Oke, untuk rentang waktu setiap sesi konsultasi baik hari Senin maupun hari Rabu akan dimulai mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore, khususnya untuk hari Rabu ya. Tetapi kalau misalkan memang dibutuhkan ya, kalau memang dibutuhkan untuk sesi konsultasi ini di WhatsApp grup ini bisa dibuka lebih lama, maka kita akan batasi sampai jam 8 malam. Tentunya ini dengan kesepakatan dengan para mentor juga ya, barangkali mentor ada kegiatan yang lain, dan nanti mentor-mentor bisa konfirmasi kesediaannya untuk memperpanjang waktu konsultasi di WhatsApp grup, baik hari Senin maupun hari Rabu. Itu sih. Jadi antara jam 1 siang sampai jam 6 sore untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nggak apa-apa kumpulin aja dulu lalu dikasihkan hari Senin sekaligus gitu misalkan. Jadi para mentor juga bisa langsung menjawab sekaligus juga gitu. Kalau misalkan mau dijawabnya secara online Zoom, nanti akan kita sediakan roomnya di hari Rabu jam 1 sampai jam 6 sore. Ya, oke itu ya. Jadi mungkin untuk waktunya sendiri disediakan jam 1 sampai jam 6 atau mungkin misalnya benar ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman memang ada pertanyaan ketika akses ketika udah ngakses materi kan kemudian ada yang ingin tanyakan, langsung aja catat dan mungkin langsung dikirimkan ke grup WhatsApp aja, nanti kan jadi perhatian juga untuk yang mentornya ya. Ya. Dan nanti di hari Senin baru nanti akan dijawab satu persatu untuk pertanyaannya. Ya, kalau nggak salah di soalnya juga ada fitur diskusi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, teman-teman sebenarnya bisa masukin atau buka ya, bukan buka, kasih pertanyaannya di LMS-nya langsung ya, supaya nanti barangkali takut catatannya hilang atau bagaimana, barangkali lupa juga, langsung ini aja, buat aja pertanyaannya di forum diskusi atau kolom diskusi nantinya. Itu ya, jadi selain bisa di grup WhatsApp, bisa juga untuk di bagian di kelasnya ya, di sekolah sendiri ada bagian yang untuk diskusi, jadi silakan boleh diskusi juga di situ ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Alfi ya tadi yang pakai Zoom SDIT ya. Kak, saya tadi ketinggalan karena HP-nya mati, apakah bisa menyimak kembali video recordnya? Oke, hari ini video recordnya akan kami bagikan linknya nanti di grup setelah ini. Mungkin paling lambat jam 9 malam nanti ya, jadi teman-teman bisa menonton atau mengikuti kegiatan ini lagi melalui rekaman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang belum sempat daftar atau ada yang belum sempat tahu bagaimana teknisnya, dan nanti pertanyaan-pertanyaan lain tentang program-program ini insya Allah sudah bisa terjawab di sini. Ada lagi pertanyaannya? Ini ada nih dari Bu Gesya ya. Boleh minta penjelasan fitur
sekolahnya lebih dalam, Kang, apakah bisa juga untuk menyimpan riwayat siswa di luar pembelajaran, misalkan sistem manajemen pembelajaran sekolah, atau hanya untuk pembelajaran saja? Boleh dari tim sekolah untuk Ya, menjawab. silakan. Ada Kang Sapta, Kang Sapta boleh, Kang Sapta. Oke, terima kasih. Wah, ini dari Ibu pertanyaannya sungguh sesuai gitu ya. Jadi dari tim sekolah bisa menjelaskan lebih detail nih gitu. Nah, jadi gini Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu Geisha bahwa kalau Sabta tadi ngomong bahwa sekolah itu untuk manajemen pembelajaran di sekolah gitu dan juga manajemen sekolah itu sendiri gitu. Cuma yang dipakai dalam inkubasi ini, program inkubator ini adalah kelas digital. Di mana kelas digital ini adalah light program yang kami sediakan bagi guru dan siswa. Di mana di sini fiturnya masih terbatas dan ini memang versi light-nya. Jadi ini memang fokus untuk pembelajaran layaknya Google Classroom gitu. Sebenarnya untuk sekolah sendiri juga memiliki beberapa program lain gitu. Misalkan sekolah itu sendiri, sekolah Learning Management System, di mana fiturnya lebih kompleks gitu ya dan bisa digunakan untuk manajerial sekolah itu sendiri dan pembelajaran saat ini. Nah, ini mungkin Sabta juga perlu ulangi kembali bahwa yang Bapak Ibu pakai kelas digital ini dan pada inkubator saat ini Bapak Ibu sebagai siswa gitu, sebagai siswa, sebagai peserta di mana menyimak dan mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh mentor gitu. Nanti jika pembelajaran ini dan pelatihan ini sudah selesai, sungguh sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa menjadi guru gitu, menggunakan platform kelas digital atau platform sekolah untuk mengajar ke siswa-siswi di sekolah gitu. Jadi perlu dibedakan ya gitu teman-teman semuanya bahwa untuk pelatihan saat ini view-nya Bapak Ibu adalah sebagai peserta atau sebagai siswa. Saat nanti Bapak Ibu sudah selesai pelatihan, biar nggak bingung nih gitu, biar nggak bareng-bareng gitu ya. Nanti atau kalau mau juga nyobain juga bisa nanti Bapak Ibu sebagai guru gitu. Dan ingat nanti di week keempat gitu ya dengan mentor ada Kak Krisna dan juga Kak Aulia nanti akan dijelaskan gitu tentang implementasi penggunaan kelas digital. Kelas digital yang ada saat ini apa aja sih? Teknologi itu berkembangan untuk kelas digital kayak apa nanti akan dijelaskan dan nanti Bapak Ibu akan diajarkan gimana untuk bisa mengelola kelas digital atau learning management system kayak gitu. Mungkin cukup menjawab ya Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Sabta ya. Luar biasa ya. Jadi sabar dulu tadi pekan keempat nanti akan ada materinya langsung ya. Nanti boleh dijawab juga sama tim sekolah lebih lanjut ya. Untuk pertanyaannya tadi ada juga yang nanya ya. Ketika mana tadi? Oh, untuk tugas atau materi baru yang ada apakah nanti diinfokan atau kita tinggal lihat apps aja? Tadi dari Kak Okta udah bilang bahwa kalau ada notifikasinya dinyalakan di webnya nanti akan ada notifikasi langsung ya. Jadi ada tugas yang baru. Nah, mungkin nanti dari sini juga boleh dijelaskan juga oleh Kak Arif apakah mungkin nanti ada konfirmasi juga dari tim teaching atau seperti apa? Ya, jadi nanti setiap minggu baik topik pembelajaran maupun tugas-tugasnya itu bisa langsung diakses di aplikasi sekolah ya. Jadi secara otomatis setiap hari Sabtu itu sudah dibuka. Berarti kalau hari ini literasi digital ya, berarti hari ini literasi digital itu sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu minggu depan itu sudah otomatis terbuka tentang manajemen pembelajaran digital. Jadi Bapak Ibu hari Sabtu maksimal jam 1 siang ya untuk pembukaan kelasnya itu sudah bisa langsung akses dan nanti juga akan di grup WhatsApp juga pasti akan kami beritahu bahwa materi baru atau topik baru sudah bisa dibuka atau sudah bisa diakses gitu. Itu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bang Arif. Ini tadi ada ini ya Kak Suci juga bilang kalau ada daftar jadi guru, bisa nggak kalau misalnya untuk yang berbeda atau harus sama gitu ya emailnya. Ternyata kata Kak Okta bilang harus satu email, satu akun gitu. Jadi makanya kalau menjadi guru atau jadi siswa, berarti harus punya akun yang berbeda gitu ya. Itu mungkin. Dan lagi mungkin dari teman-teman ingin bertanya. By the way tadi Sabta juga bilang nanti di akhir akan di materi keempat ada materi implementasi kelas digital ya, nanti akan dibawain sama mentor-mentor dari teman-teman sekolah. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa nyobain fitur-fitur ya ketika menggunakan kelas digital ini sebagai guru nantinya. Ya, jadi bisa nyobain di sana. Tapi nanti aksesnya mungkin akan dikoordinasi dengan teman-teman sekolah dan nanti akan dibuka pada saat minggu keempat ya, pada saat topiknya sudah dibuka gitu. Jadi jangan khawatir, mau bisa coba-coba juga sebagai guru. Kalau sekarang kita sebagai siswa dulu. Oke, siap. Terima kasih Kak Arif.
Yang lain, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Siap. Oke. Silakan ya. Ditunggu untuk pertanyaannya atau mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya. Silakan. Oke ya. Jadi karena memang sudah cukup ya, saya lihat di chat tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti insya Allah kita akan coba ya, hari ini udah siap mengikuti kelas pertama ya, sudah di posting juga sudah ada di literasi digital, jadi silakan boleh teman-teman lihat di sekolahnya sendiri. Nanti insya Allah kalau ada yang ingin ditanyakan hari Rabu, kita bertemu kembali untuk kegiatan apa namanya Q&A juga ya sebenarnya ya, jadi kayak misalnya konsultasi juga jika ada yang ingin tanyakan atau mungkin ada masalah-masalah yang mungkin teman-teman dapatkan dan memang itu sesuai dengan materinya, silakan boleh tanyakan atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar hal itu ya, maaf. Silakan teman-teman boleh jawab juga ke mentornya masing-masing gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari tim Stola atau ada tambahan lagi dari tim Stola atau dari tim Teaching, ada tambahan? Kalau dari tim teaching sih semoga ini ya, semoga bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik karena semuanya bisa diakses sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu standby hari tertentu untuk bisa mengakses materi-materi pembelajarannya. Itu bisa diakses langsung di LMS Sekolah. Kalau ada waktu luang atau mungkin memang sudah mendesain waktu untuk mengikuti pelatihan ini dan juga nanti kita sudah sediakan juga waktu-waktu konsultasinya agar mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan atau mengikuti pelatihan ini. Semoga bisa cukup membantu. Jika nanti ada saran-saran untuk perbaikan ke depannya, mangga langsung bisa sesuaikan aja formatnya atau nanti bisa langsung laporkan ke grup WA atau bahkan nanti langsung ke saya aja atau ke Arif Rahman ya nantinya ya. By pribadi nanti by PM nggak apa-apa. Baik, mungkin ada tambahan dari terima kasih ya tim Teaching. Kalau kita dari tim Stola boleh dari Kak Sabta. Terima kasih. Mungkin pesan buat semua peserta, teman-teman di sini, Bapak Ibu guru, bisa memanfaatkan program inkubator guru digital ini, gitu ya, yang sudah diselenggarakan oleh tim Teacher Inkubator dan juga sekolah.id. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa mengolah dan meningkatkan skill digitalisasi semuanya bagi Bapak Ibu guru. Kami harapkan nanti juga kami butuh feedback gitu tentang training ini, kekurangannya di mana, masukannya apa, harapannya bagaimana gitu. Tentu kami juga berharap program pelatihan ini nantinya dapat semakin baik, walaupun kita mungkin nggak bisa ketemu langsung dengan sisi online, apa nih yang perlu kita perbarui gitu ya, kita perbaiki dan kita supporting full gitu buat teman-teman guru semuanya. Jadi kami harapkan pada tahap pertama training ini Bapak Ibu bisa juga nih gitu untuk partisipasi, kasih feedback gitu tentang inkubator guru digital ini. Nah, itu mungkin nanti tentunya tim sekolah siap bersedia gitu ya untuk menjawab dan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk nanti bisa jadi guru digital. Mungkin itu aja. Salam inovasi pendidikan, sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Oke teman-teman ya, karena sudah jam 5 juga ya, karena juga waktunya weekend ya, pasti pengen liburan. Ya, jadi insya Allah kita akan tutup dulu ya sesi hari ini ya, insya Allah nanti kita akan tutup dengan berfoto bersama ya. Jadi silakan buat teman-teman yang bisa membuka open kamera, kita akan foto dulu ya. Walaupun sudah sore tapi semangatnya masih pagi ya. Kalau kata orang Sunda, kalau udah sore namanya hinyai-hinyai, ada minyak-minyak, tapi nggak apa yang minyak itu berharga ya. Kalau dijual di pom bensin 9.600 per liternya. Ya teman-teman ya, silakan yang bisa open kamera silakan. Oh iya ada Kak Vicky juga nih yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum Kak Vicky. No, Kak Vicky asik dong. Oke silakan buat teman-teman yang bisa untuk membuka kameranya. Saya atur dulu ya. Sip. Oke. Ya. Sudah siap teman-teman?
Ini tidak ada satu halaman ya, hanya satu halaman, jadi makanya langsung aja ya. Boleh kita foto ya, siap. Saya foto 1, 2, 3. Boleh bergaya lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Yuk, masih juga untuk tim Teach Inc, kemudian juga tim sekolah, dan luar biasa juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ya, peserta, yang insya Allah nanti kita akan bertemu lagi ya, insya Allah hari Senin dan juga atau mungkin di hari Rabu, yang bertemu kembali. Jadi silakan kalau ada yang ingin tanyakan langsung chat di WhatsApp, biar nanti kita akan respon juga. Ya nanti kalau misalnya kami juga yang membantu teman-teman biar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan mungkin kegiatan ini juga semoga bisa menjadi tadi yang Kak Sabta bilang bahwa ini juga sebagai pionir ya nanti untuk pergerakan kita sebagai guru secara umum, khususnya untuk di sekolah-sekolah kita dan juga umumnya untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Saya Arif Rahman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh dipersilahkan lift ya. Ya, terima kasih banyak.